Selamat sore ibu-ibu semuanya. Apa kabarnya? Ibu-ibu yang ada di Gereja Kristen Jawa Tuntang Barat, yang ada di Induk Tuntang, yang ada di Pepantan Glendang dan Pepantan Celengan, semuanya masih tetap sehat kan? Puji Tuhan. Kita semua ibu-ibu sudah rindu untuk bersekutu bersama-sama, bukan? Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama mengadakan persekutuan Bibil ibu-ibu. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan melantunkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama. Marilah ibu-ibu, sebelum kita akan memulai Bibil pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu senantiasa melingkupi kami semua. Terlebih Tuhan, ibu-ibu yang ada di tempat ini, di GKJ Tuntang Barat Tuhan, yang ada di Induk Tuntang, di Pepantan Glendang dan Celengan. Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan, dengan kesehatan dan keselamatan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pimpin kami pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Rani, berkati dan urapi dengan Rohul Kudus, agar firman yang tersampaikan semuanya adalah dari-Mu saja. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita akan melanjutkan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 50A bait 2 dan 6. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Dalam badai topan, sabda-Mu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Ibu-ibu semuanya, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi sekali lagi dari Kidung Jemaat 235 bait 1 dan 6. Berkat-Mu turun bagai
Sugeng sonten ibu-ibu ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, pripun kabaripun? Sae sedaya, puji Tuhan kita semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus dan dalam keadaan yang sehat. Sampun dangu nggih mboten kepanggih. Nah, pada siang hari ini kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat kedua dan ayat yang ketiga. Terus untuk Bible ibu-ibu pada sore hari ini kita hanya akan membaca 2 ayat saja yang terambil dari Filipi 3 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sampun kepanggih sedaya. Kita wau sareng-sareng. Setunggal kalih 3. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara tiba-tiba nada pembicaraan Rasul Paulus berubah menjadi sebuah peringatan, di mana Rasul Paulus mengajar orang-orang Yahudi selalu mengikutinya dan berusaha untuk melawan ajarannya. Tetapi kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus sehingga orang-orang Yahudi selalu melawan ajarannya? Nah, yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Bahwa keselamatan adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma dan bahwa kita tidak dapat memilikinya kecuali menerima dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang dalam terhadap apa yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ajaran ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Namun, ajaran orang Yahudi adalah apabila ia ingin diselamatkan oleh Allah, ia harus taat dan tunduk kepada hukum-hukum Taurat. Jadi cerita zaman dahulu, keselamatan itu hanya dimiliki oleh orang Yahudi saja. Dan sebelum Allah memakai seseorang, ia harus disunat terlebih dahulu, barulah setelah itu ia menjadi seorang Yahudi. Nah, dengan didikan yang keras, Rasul Paulus menyinggung guru-guru Yahudi yang selalu berusaha melawan pekerjaan Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus. Ia secara hati-hati melempar kembali tuduhan mereka ini orang Yahudi, kepada diri mereka sendiri. Nah, kata-kata apa yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang kedua dan yang ketiga? Jadi kata-kata yang dipakai oleh orang Yahudi untuk menyebut orang-orang non-Yahudi dan orang-orang yang tidak taat terhadap hukum Taurat adalah kata-kata anjing. Oleh sebab itu Rasul Paulus dengan didikan yang keras melemparkan kata-kata anjing itu kembali kepada guru-guru Yahudi tersebut. Jadi kita bisa membaca bersama-sama, kita ulangi lagi Filipi pasal yang ketiga ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing.
Nah, kenapa Rasul Paulus memilih kata-kata yang kasar? Karena kata-kata itulah yang dipakai oleh orang Yahudi untuk menyebut orang lain yang dianggapnya najis. Hal ini sama sekali bukan ajaran Tuhan Yesus dan sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembenaran diri oleh orang Yahudi merasa bahwa apa yang sudah dilakukannya adalah suatu kebenaran. Tetapi dengan keras dan tegas, Rasul Paulus berkata, dalam pembenaran dirimu yang angkuh, kamu memanggil orang lain anjing, tetapi sesungguhnya kamulah anjing, sebab kamu tanpa malu memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Jadi yang ingin diajarkan oleh Rasul Paulus kepada guru-guru jahat atau orang-orang Yahudi adalah, kamu menganggap dirimu benar, kamu menganggap orang lain anjing, tapi sebenarnya yang anjing adalah dirimu sendiri. Kenapa Rasul Paulus berani menyatakan itu? Karena Rasul Paulus melihat dampak dari ajaran para guru tersebut. Patokan Rasul Paulus satu-satunya adalah jika buah atau dampak dari suatu hukum itu adalah kasih sayang kepada sesama, dampak dari suatu hukum itu adalah mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus. Jika dampak suatu tindakan kita itu adalah rasa hormat dan tidak menganggap diri sendiri benar, itu ciri-ciri atau tanda-tanda ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi patokan Rasul Paulus juga, akan tetapi jika dampak dari suatu hukum Taurat yang mereka pelajari menyebabkan seseorang melempar kesalahan pada orang lain, menyebabkan seseorang menjauh dari Tuhan Yesus, menyebabkan mereka punya pikiran paling benar dan menganggap orang lain salah, itu ciri-ciri iblis dan bukan dari Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada kalanya kita mempunyai sifat bahwa kita seperti orang-orang Yahudi. Kita merasa bahwa pikiran kita yang paling benar, ucapan kita yang paling benar, tindakan kita yang paling benar. Namun kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang-orang suci dan benar, tetapi datang ke dunia untuk mencari orang-orang berdosa seperti kita. Jika kita mau membuka hati kita, menerima ajaran Tuhan Yesus, merendahkan ego kita dan tidak menganggap orang lain salah dan menganggap diri kita sendiri benar, maka rahmat Tuhan akan masuk ke dalam pikiran, hati, dan tingkah laku kita sehari-hari. Kembali kepada Filipi 3 ayat yang kedua dan ketiga, Rasul Paulus menyebut mereka pekerja-pekerja yang jahat, yaitu yang melakukan hal-hal jahat. Orang Yahudi amat yakin bahwa mereka sedang mengerjakan kebenaran. Pandangan mereka ialah bahwa dengan memelihara berbagai aturan dan ketentuan Taurat, mereka sedang melakukan kebenaran. Namun Rasul Paulus yakin bahwa satu-satunya kebenaran ialah jika orang terjun ke dalam anugerah dan hadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya ulangi sekali lagi, kesimpulan dari Filipi 3 ayat yang kedua dan yang ketiga adalah dampak dari ajaran orang Yahudi adalah menjauhkan orang dari Allah, bukan mendekatkannya. Mereka mengira sedang mengerjakan kebaikan, tetapi kenyataannya mereka mengerjakan kejahatan. Setiap guru harus semakin sungguh-sungguh mendengarkan Allah daripada mempropagandakan pandangannya sendiri. Nah, pesan
Rasul Paulus yang sudah dia tulis yang terakhir adalah, bila tidak, ia akan menanggung resiko sebagai pekerja yang jahat, sekalipun ia berpikir bahwa ia sedang mengerjakan kebaikan. Jadi kalau dalam istilah kita, jangan mencubit orang lain kalau kita atau diri kita sendiri tidak mau untuk dicubit. Nah, itu adalah pandangan Rasul Paulus terhadap orang-orang Yahudi yang dengan lantang dan dengan penuh kuasa Roh Kudus dia menyampaikan ajarannya sehingga orang-orang Yahudi ketakutan dan mengikuti dia kemanapun dia mengajar, dan selalu melawan ajaran Rasul Paulus yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, para ibu GKJ Tuntang Barat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menutup Bible ibu-ibu pada sore hari ini, kita akan berdoa dengan penuh kerendahan hati dan kita meminta pertolongan Roh Kudus agar kita tidak menjadi orang seperti orang-orang Yahudi, tapi kita mampu membedakan mana yang suara dari Roh Kudus dan mana yang suara dari iblis. Monggo ndedonga kula dherekaken. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang indah, yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan yang ketiga. Seringkali kami mendukakan hati Tuhan Yesus karena kami mengesampingkan ajaran Engkau dan lebih memilih untuk taat kepada hal-hal duniawi. Kami pikir yang kami lakukan adalah benar, tapi apa yang kami rasa benar belum tentu benar di mata Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pada sore hari ini, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas hidup kami, pribadi lepas pribadi, terutama dan teristimewa untuk ibu-ibu Bible GKJ Tuntang Barat. Kuasailah pikiran, hati, dan tingkah laku kami, agar kami semakin serupa dengan ajaran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan ketika saatnya tiba nanti kami kembali kepadamu, kami Engkau mampukan dan kami Engkau layakkan untuk dapat memuji nama-Mu bersama para malakat-Mu yang kudus di surga. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekian untuk Bible ibu-ibu pada sore hari ini. Sugeng sonten, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, bagaimana firman yang sudah disampaikan tadi? Indah bukan? Puji Tuhan, saat ini kita boleh mendapatkan siraman rohani yang begitu indah, yang sudah mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Jangan seperti guru-guru yang jahat yang hanya taat kepada hukum-hukum Taurat. Ya, puji Tuhan, kita akan mengakhiri Bible pada sore hari ini. Dan kita akan menutupnya dengan kidung pujian dari Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 3. Kau
mulia, nama kita tertera, asal kita ditebus, pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Demikian ibu-ibu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.